Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Musarofah. Saya dari EMA Al-Haq Celuring kelas 12 IPA. Di sini saya mengambil vokasional TKJ. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk memenuhi proposal penelitian. Di sini saya juga dipandu oleh pembimbing Bapak Nasohah Solahah dan Bapak Yusril Amal. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menerangkan cara setting jaringan komputer menggunakan router ZTE. Di hadapan saya sekarang ada dua buah router, yaitu router ZTE dan Mercury. Pada topologi kali ini, router ZTE berfungsi sebagai pembagi bandwidth dan router Mercury sebagai akses point pemancar sinyal Wi-Fi. Oke, kita langsung mulai tahap penyetingan. Dimulai dari router ZTE. Modem atau singkatan dari modulator, demulator ialah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk mengirim data dan mengubah sinyal digital ke bentuk sinyal analog. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara setting modem ZTE F609 menjadi router atau repeater. Perlu Anda ketahui, modulator adalah salah satu komponen modem yang berfungsi untuk mengirimkan perubahan sinyal dari digital ke analog. Sedangkan komponen demulator juga termasuk komponen bagian dalam modem yang memiliki fungsi untuk menerima dan memisahkan sinyal digital dari sinyal analog, sehingga untuk dapat tersambung ke jaringan internet, perangkat modem tersebut perlu merubah sinyal pada perangkat komputer yang digunakan. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan tutorial seputar cara mengubah ZTE menjadi router di bawah ini. Alat yang diperlukan: yang pertama, laptop atau komputer normal. Yang kedua, satu perangkat modem normal tipe ZTE F609. Yang ketiga, kabelan UTP dengan konektor RJ45. Cara setting modem ZTE F609 menjadi router. Hidupkan dan hubungkan modem tersebut ke laptop atau komputer Anda menggunakan kabel lain. Setelah terhubung, buka alamat http://192.168.1.1 menggunakan browser yang terinstall seperti Google Chrome, Opera Mini, dan sebagainya. Login dengan user yang Anda miliki, default, login admin atau user. Di bagian kiri klik tab network, lalu pilih One dan klik One Connection. Kemudian buat jaringan baru sesuai gambar di bawah. Klik tombol create di bagian kanan bawah untuk menyimpannya. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan yaitu mengatur port binding jaringan tersebut dan centang semua pilihan. Kemudian klik submit di bagian kanan bawah untuk menyimpan. Pada tahap ini silahkan atur nama SSID sesuai keinginan. Anda bisa membuat SSID Wi-Fi yang berbeda hingga 4 kali. Kemudian klik tombol submit untuk menyimpan konfigurasi. Lalu di bagian security silakan atur menggunakan kata sandi dengan enkripsi WPA atau WPA2 PSK agar lebih aman. Isi password sesuai selera dan klik tombol submit lagi untuk melanjutkan. Pada tahap terakhir, buka
LAN atau atur alamat IP address atau router tersebut. Anda bisa mengubah angka bagian belakangnya dengan 254 untuk subnet mas isi default 255.255.255.0. Kemudian centang DHCP server dan isikan start IP angka belakang mulai dari 2 hingga 253. Untuk DNS dan default gateway, semakin IP-nya dengan LAN IP address namun bagian belakang diganti 1. Lalu list time Anda isi 86400. Jangan lupa klik tombol submit untuk menyimpan konfigurasi. Informasi tambahan: setelah selesai mengaturnya, tunggu beberapa saat dan biarkan modem melakukan reboot otomatis. Pada beberapa varian modem ZTE tidak memerlukan reboot otomatis setelah mengkonfigurasi. Kemudian Anda bisa melepaskan kabel LAN tersebut dan mulai sambungkan beberapa perangkat Android atau laptop Anda ke SSID yang telah Anda buat. Langkah berikutnya yaitu menyeting router mercusi sebagai access point, yaitu sebagai berikut. 1. Nyalakan access point mercusi, kemudian pasangkan kabel jaringan internet ke posisi ke LAN. Untuk LAN bebas boleh pakai port di LAN 1 maupun LAN 2. 2. Sambungkan WiFi Anda ke access point mercusi. 3. Lakukan login ke panel mercusi. 4. Setelah login, pilih menu Advanced. 5. Masukkan ke menu LAN setting memakai IP address dengan router ZTE. Karena router ZTE menggunakan IP 192.168.1.1, maka di router mercusi dirubah ke IP 192.168.1.2. Di menu network, pilih menu DHCP server. Pastikan DHCP server off karena IP dep langsung diambil dari router ZTE. 7. Selanjutnya setting menu WiFi. Rubah sandi dan nama WiFi sesuai kebutuhan. 8. Koneksikan klien ke sinyal yang dipancarkan oleh mercusi. Jika tidak ada kesalahan, harusnya IP address yang diterima klien adalah 192.168.1.3 sampai 192.168.1.254. Perlu diketahui, di sini router mercusi bukanlah sebagai pembagi bandwidth, tetapi bertugas sebagai pemacar saja. Oke, demikian tahap langkah-langkah pengaturan router ZTE sebagai pembagi bandwidth atau router mercusi sebagai pemancar WiFi. Kedua router tersebut memiliki tugas yang berbeda. Dengan topologi di atas diharapkan mengurangi beban pemakaian dan bisa memperendah latensi maupun jitter pada router. Jika dirasa kurang pemancar access point, kita tinggal menambah access point yang sama atau berbeda tergantung budget yang kita miliki. Cukup sekian dulu tutorial singkat dari saya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Siti Musarofah, siswi MA Al-Haq, kelas 12 IPA dari Vokasional TKJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.